Manusia selalu menggambar garis. Kita menggambar di peta. Kita menggambar di hutan. Kita menggambar di pikiran kita sendiri. Sisi ini milik kita. Sisi itu milik alam liar. Tetapi hutan tidak melihat garis. Angin tidak menghormati pagar. Dan rasa lapar tidak menegosiasi batas. Pada Desember 1915, di pemukiman terpencil di wilayah Tomame, Hokkaido, sebuah komunitas pertanian kecil bernama Sankebetsu menyadari betapa rapuhnya batas yang mereka anggap pasti itu. Selama 6 hari musim dingin, seekor beruang coklat jantan membunuh 7 orang dan melukai beberapa lainnya. Insiden ini tetap menjadi serangan beruang paling mematikan dalam sejarah Jepang. Ini bukan kisah tentang monster. Ini kisah tentang ketersaingan, tentang kesalahan perhitungan, tentang kelaparan, dan tentang apa yang terjadi ketika predator belajar sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Bagian 1. Kehidupan di perbatasan Sankebetsu. Pada tahun 1915, Hokkaido masih merupakan wilayah perbatasan. Pemerintah Jepang mendorong pemukiman di daerah ini untuk mengembangkan pertanian dan memperkuat kontrol wilayah. Keluarga-keluarga pindah ke utara dengan janji tanah dan peluang hidup baru. Sankebetsu adalah salah satu pemukiman tersebut. Sekitar solusin rumah tangga, rumah kayu sederhana, lahan dibuka dari hutan. Jarak antar rumah cukup jauh untuk berbahaya di musim dingin. Musim dingin sangat keras, suhu turun jauh di bawah nol. Salju menumpuk tebal, mengubah bentuk lanskap. Di luar ladang terdapat hutan lebat, rumah bagi beruang coklat Hokkaido, subspesies dari Urus arctos. Jantan dewasa bisa lebih dari 300 kg. Beberapa mendekati 350. Mereka kuat, cerdas, dan mampu membunuh mangsa besar. Tetapi secara historis, mereka menghindari manusia. Hingga satu tidak menghindar. Bagian 2. Beruang masalah. Beruang yang dikatakan dengan serangan ini adalah jantan yang sangat besar. Bukti menunjukkan bahwa sebelum musim dingin, ia tidak menumpuk cukup lemak. Hibernasi beruang bukan tidur total. Ini adalah penekanan metabolisme. Jika cadangan lemak tidak cukup, beruang bisa bangun lebih awal. Awal Desember tahun 1915, beruang ini keluar, lapar. Pada 9 Desember 1915, ia mendatangi rumah keluarga Ota. Suami Ota Jinsaku sedang tidak berada di rumah. Di dalam rumah, istrinya Otamaki dan bayi mereka. Awalnya, beruang masuk ke gudang penyimpanan dan memakan jagung. Warga desa menembakkan beberapa tembakan peringatan. Beruang itu mundur. Banyak yang percaya insiden itu selesai. Seorang penduduk dikutip berkata, "Dia datang untuk makanan. Dia akan kembali ke hutan." Anggapan itu keliru. Bagian 3. 10 Desember, serangan fatal pertama. Hari berikutnya, beruang kembali. Kali ini ia tidak menuju gudang. Ia menuju rumah. Dalam rumah, Maki sedang bersama bayinya. Suara kayu retak terdengar.
Maki membeku. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Lalu dentuman. Pintu berguncang. Dentuman kedua. Kayu pecah. Beruang menerobos masuk. Jeritan terdengar hingga ladang. Tetangga berlari. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Saat mereka tiba, beruang telah menyeret Maki ke salju sebelum mundur ke hutan. Anak mereka ditemukan tewas di dalam rumah. Ketika Jin Saku kembali dan mengetahui kejadian itu, guncangan itu melanda seluruh pemukiman. Beruang itu tidak hanya mencari makanan. Ia membunuh dan berhasil. Bagian 4. Predator yang belajar. Predator mengulang perilaku yang berhasil. Beruang itu telah menemukan bahwa rumah manusia menyediakan perlawanan terbatas, 2. Makanan yang mudah dijangkau, dan ketiga, penghuni yang rentan. Warga desa membentuk kelompok pencari. Mereka sempat melacak beruang tetapi kehilangan jejaknya di hutan. Mereka percaya ia mungkin tidak kembali. 2 hari kemudian, ia kembali. Bagian 5. 12 Desember, serangan keluarga Miyoke. Pada 12 Desember, beruang menyerang rumah keluarga Miyoke. Di dalam ada beberapa penghuni, termasuk Miyoke Taiu, seorang wanita hamil tua, serta anggota keluarga lainnya dan anak-anak. Beberapa pria sedang pergi. Beruang memaksa masuk. Serangan berlangsung kacau. Para saksi kemudian menggambarkan kepanikan, tembakan, dan ketakutan. Beberapa pria menembak beruang dari jarak dekat. Mereka percaya telah mengenai tubuhnya. Namun beruang itu tidak segera tumbang. Ia mundur sebentar, lalu kembali ke rumah yang sama. Pengulangan ini sangat menakutkan warga. Ini bukan perilaku defensif. Ini kegigihan predatori. Beberapa korban tewas, termasuk Miyoke Taiu dan anggota keluarga lain. Jumlah korban bertambah. Rasa takut menjadi nyata dan menyelimuti seluruh desa. Bagian 6. 6 hari teror. Antara 9 sampai 14 Desember, beruang menyerang beberapa kali. Korban tewas, 7 orang. Luka serius, 3 orang. Polanya menakutkan, termasuk menyerang rumah pada siang hari. Kembali ke lokasi serangan sebelumnya. Mendekati ketika pria dewasa tidak ada dan tidak takut tembakan. Warga akhirnya berkumpul di bangunan yang lebih aman. Senapan selalu dekat. Anak-anak tetap di dalam. Namun senapan saat itu tidak selalu efektif dan ketepatan di bawah stres rendah. Beruang telah bertahan dari tembakan sebelumnya. Pengetahuan itu merusak normal. Bagian 7. Yamamoto Haikiki. Untuk menghadapi ancaman, pihak berwenang memanggil pemburu terkenal, Yamamoto Haikichi. Yamamoto berpengalaman dalam berburu beruang. Ia tidak bereaksi emosional. Ia memeriksa jejak, mengamati panjang langkah dan kedalaman tapak kaki di salju. Ia berkata, "Ini bukan beruang biasa." Ia memperkirakan beratnya lebih dari 300 kg. Ia juga menilai beruang tidak bergerak sembarangan. Ia memiliki wilayah inti di hutan dekat Rokyuzenzawa. Perhitungan ini kemungkinan besar menyelamatkan nyawa. Bagian 8.
14 Desember. Perburuan terakhir. Jejak segar terlihat di salju baru. Yamamoto memimpin kelompoknya bergerak perlahan di hutan. Banyak pohon, salju tebal, jarak pandang terbatas. Akhirnya mereka melihatnya. Beruang berdiri sebagian tersembunyi di pepohonan. Masif. Lebih besar dari bayangan yang diperkirakan. Yamamoto membidik. Tembakan pertama dilepaskan. Beruang bereaksi, tetapi tidak tumbang. Beberapa tembakan lagi menyusul. Setelah beberapa hitungan detik, beruang jatuh. Diukur sekitar 340 kg, panjang lebih dari 2,7 meter. Pemeriksaan tubuh mengonfirmasi adanya sisa manusia di lambung. Bagian 9 akibat. 7 tewas, 3 terluka parah. Trauma psikologis di Sankebetsu sangat besar. Pemukiman akhirnya direlokasi. Monumen didirikan untuk mengenang korban. Insiden ini menjadi pelajaran penting, yaitu ketika karnivora besar 1. Mengalami kekurangan nutrisi ekstrim, 2. Berhasil memangsa manusia, dan 3. Bertahan dari serangan balasan, maka perilaku itu bisa terulang. Beruang Sankebetsu melewati batas itu. Mudah untuk mengubah kisah ini menjadi legenda, menyalahkan kejahatan, menganggap malapetaka, tetapi hutan tidak bekerja dengan moral. Beruang itu bukan makhluk supernatural. Ia bukan berhantu, ia hanya lapar. Dan dalam kelaparannya, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak diketahuinya. Manusia bisa menjadi mangsa. Dalam 6 hari musim dingin, ilusi pemisahan runtuh. Garis antara manusia dan alam dihapus oleh kelaparan. Dan mungkin itulah kebenaran yang paling mengerikan. Bukan bahwa monster keluar dari hutan, tetapi bahwa hutan selalu ada, mengamati, menunggu, dan acuh tak acuh.